Halo Cironiti. Sambil menunggu The Penthouse Season 3 episode 8 yang diinformasikan mengalami pengunduran penayangan di SBS TV Korea Selatan, maka dalam video kali ini Cernotas akan memberikan bocoran atau kisi-kisi visual yang tertangkap dari video teaser The Penthouse Season 3 episode 8. Buat yang belum nonton episode 7, silakan klik yang ada di deskripsi. Dan buat yang belum subscribe, silakan klik tombolnya dan jangan lupa juga loncengnya agar terus mendapatkan update video terbaru. 제발 살려줄 수만 있다면 난 뭐든 칠 수 있는데. Sepertinya Bayrona telah berhasil lolos dalam audisi yang diselenggarakan oleh Park Lee. Terlihat dalam sebuah pementasan, Bayrona tampil sebagai pemeran utama. Di sana juga terlihat Min Hyo, Jennie, dan En Byul. Bagaimana Bayrona akhirnya bisa lolos dalam audisi tersebut? Seperti yang ada di episode 7, di mana talenta Bayrona telah menghardik kekaguman Park Lee dan meminta langsung pada Chen Sojin agar diikut sertakan dalam audisi. Di samping itu, kepekaan Sim Suryeon yang meminta langsung kepada Park Lee pada sebuah jamuan malam membuat Park Lee semakin yakin bila Bayrona adalah permata Korea. Chen Sojin terlihat begitu sumringah dalam visual ini. Apakah yang telah membuatnya begitu mampu tersenyum dengan manisnya? Apakah mungkin karena puas pada penampilan En Byul dalam pentas tersebut? Kematian Oh Yoon Hee yang begitu tragis dan tiba-tiba begitu sangat membuat Bayrona bersedih. Betapa tidak, ketika waktu telah mulai menyatukan dirinya dengan ibunya selepas Oh Yoon Hee dipenjara dalam beberapa tahun, justru kini Bayrona harus kehilangan orang yang paling disayang dan dicintainya. Lebih-lebih, Bayrona tidak memiliki ayah yang bisa membuatnya bersandar karena pengakuan Oh Yoon Hee, ayah Bayrona telah tiada. Walaupun sebenarnya bila Bayrona tahu Hyun Chul atau Hyun Sol adalah ayah biologisnya yang belum sempat diceritakan oleh Oh Yoon Hee pada Bayrona. Sementara Hyun Sol sendiri yang telah mengetahui bahwa Bayrona adalah anak biologisnya lebih fokus memperhatikan En Byul. Dalam visual terlihat betapa Hyun Sol sedang membesarkan hati En Byul yang menangis. Entah karena apa En Byul terlihat sedih hingga Hyun Sol berusaha menenangkannya. Seperti yang kita ketahui, Sok-hun yang memutuskan untuk bekerja dengan ayahnya yaitu Jo Dan-tae dan juga memutuskan hubungannya dengan Bayrona terlihat disambut dengan kemenangan oleh Jo Dan-tae. Namun ada sebuah sorot mata yang sangat dalam dari seorang Sok-hun. Sorot mata yang seperti mengatakan bahwa darah yang mengalir di tubuhku adalah darah iblis, maka aku harus menjadi setan. Kita hanya bisa berharap semoga kata-kata Bayrona saat terakhir bersamanya mampu membuat Sok-hun tersadar bahwa menjadi anak iblis bukan berarti tidak bisa memilih menjadi malaikat. Lalu, apa yang sedang disuntikan oleh Chen Sojin yang terlihat begitu menikmati tindakannya dalam kantung infus yang tengah menopang kelangsungan hidup Logan Lee? Apakah ini artinya Chen Sojin berencana mengakhiri hidup Logan Lee? Ataukah itu justru cairan yang mengandung doping tubuh agar Logan Lee cepat terbangun dan Chen Sojin bisa melihat langsung atau mungkin bisa berkomunikasi dengan Logan Lee? Baik Junki yang sedang bermain judi didatangi seorang wanita dengan membawa setumpuk uang. Siapakah wanita ini? Apakah kalian mengenal dengan ciri-ciri dari perhiasan di tangannya dan penampakan wanita dengan rambut panjang serta memakai kacamata hitam? Lalu apa yang akan dilakukan dan diinginkan wanita ini pada baik Junki di tempat perjudian? Sebuah foto akhirnya membuat baik Junki tertawa puas. Ya, foto Hyun Sol yang tengah merawat Logan Lee. Tawanya mungkin menyiratkan kepuasannya akan misi keluarga Logan Lee yang menginginkan hidup Logan. Jelas saja, hidup Logan berarti harta berlimpah yang akan baik Junki dapatkan. Dan mungkin harta itu akan cukup membuat baik Junki
puas bermain judi tanpa batas. Apakah sebenarnya yang sedang kita dapatkan dari sosok Baek Junki? Apakah Baek Junki masih orang baik yang kita kenal di awal-awal episode? Ataukah Baek Junki telah bertransformasi menjadi sosok yang haus akan uang dan menghalalkan segala cara demi memuaskan hasrat berjudinya? Bagaimana menurut kalian? Tolong kalian beri komentar di bawah. Terdapat dua jenis produk asuransi kesehatan, yaitu yang pertama, medical expense coverage, yaitu jenis produk yang memberikan santunan guna membayar biaya perawatan tertanggung yang mengalami suatu penyakit atau karena kecelakaan. Yang kedua, disability income coverage, merupakan produk yang memberikan santunan sebagai pengganti atas hilangnya penghasilan bagi tertanggung sebagai dampak dari ketidakmampuannya dalam bekerja. Sepertinya ada sebuah pertarungan antara dua kelompok elit yang berlangsung di sebuah hutan. Satu kelompok terlihat Shin Suryeon, sang dewi kematian dan keadilan, menginisiasi untuk menyerang kelompok lainnya yang diketuai oleh Jo dan Tae. Bagaimana dua kubu ini akhirnya saling menyerang? Apakah ini ada hubungannya dengan Sokyung? Iya. Terlihat Sokyung sedang menyiksa dirinya dengan membenturkan kepalanya ke sebuah cermin. Dan sepertinya hal itu membuat harus dikurung dalam sebuah ruangan yang terkunci rapat. Hingga membuat Sokyung tertekan dan berteriak dalam tangisnya. Chen Sojin memecahkan bingkai foto Shin Suryeon dengan penuh amarah. Ada apa dengan Ibu Enbyol ini? Dan mengapa dia membuang papan nama direktur sekolah Chong-a Shin Suryeon ke dalam bak sampah? Walau bukan tebakan yang sebenarnya, jelas saja hal ini berhubungan dengan perasaan cemburu, iri dan dengki seorang Chen Sojin yang terlempar dari jabatan direktur sekolah seni Chong-a dan pada akhirnya dijabat oleh Shin Suryeon karena saham kepemilikan sekolah tersebut telah dibelinya dari ibu dan adik tiri Chen Sojin ketika Chen Sojin masih di penjara. Sang Dewi Keadilan terlihat menangis pilu. Apakah yang sedang merundung hatinya hingga pias wajah cantiknya yang tidak terhapus dari sedihnya itu membuat sebuah dugaan walau bukan dugaan yang sebenarnya bahwa Shin Suryeon begitu amat lelah menghadapi semua masalah yang dihadapinya seorang diri tanpa Oh Yoon-hee maupun Logan Lee yang sejatinya selalu mendampingi dirinya memerangi tirani bagi orang-orang yang jahat. Cheronite. Terus stay tune di channel Cernotes dengan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan cerita lengkapnya. Terima kasih juga atas tombol like-nya jika kalian menekannya. Tetap waspada dan jaga protokol kesehatan. Sampai bertemu lagi dan salam bahagia.